Halo, perkenalkan nama saya Emisrul Aprial. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, UPBJJ, UT Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas tutorial online 3 dari pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini soalnya. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang bukan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum ini, kita sudah membuat beberapa fitur pada tugas praktik sebelumnya kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah refactor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view, component, dan template. Oke, di sini bisa dilihat bahwa ada struktur proyek yang perlu dibuat mengikuti struktur proyek yang ada di tugas seperti berikut ini. Adapun yang perlu dibuat yaitu halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Eh, Kemudian teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sorting, lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, dan terdapat fitur untuk menampilkan data bahan ajar, lalu terdapat fitur untuk memperbarui, kemudian terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar. Kemudian ada halaman yang kedua yaitu tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik sebelumnya. Adapun kemudian ya, pada halaman ini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order, lalu terdapat fitur untuk menambahkan status progress. Oke, di sini saya sudah membuat aplikasinya. Ini merupakan struktur dari aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi ini dibuat menggunakan Vue.js. Nah, di sini saya menggunakan Vue.js. Lalu saya juga menggunakan dummy data yang bisa dilihat di sini. Lalu struktur project. Nah, di sini struktur project bisa dilihat ada beberapa folder, yaitu ada folder asset, data, JS, kemudian template. Di sini saya sudah buat yaitu asset, data, JS, dan template. Pada JS terdapat dua folder lagi yaitu components dan juga service. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Di sini saya sudah menjalankan aplikasinya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada stok bahan ajar. Stok bahan ajar ini menampilkan bahan ajar yang ada pada data dummy tersebut. Data dummy ini bisa dilihat di sini ada informasi mengenai total item, kemudian
Perlu reorder stok kosong dan yang ditampilkan. Lalu di sini ada filter berdasarkan daerah. UPBJJ yang bisa dilihat ini ada filternya. Kemudian ada tampilkan stok kritis. Nah, ini hanya akan menampilkan stok yang menipis atau kritis. Terus, nah di sini ada filter untuk sorting berdasarkan judul, ascending atau descending. Nah, di sini juga ada tombol reset juga. Kemudian di sini ada fitur tambah bahan ajar. Sebagai contoh, saya akan menambahkan eh, pemrograman web, lalu kategori wajib, kemudian harga, pembelian stok, lalu safety stock. Lalu kita simpan di sini. Nah, bisa dilihat ini udah ditambahkan. Nah, di sini juga kita bisa edit. Bisa kita edit stoknya jadi 10 saja. Lalu simpan. Nah, di sini statusnya berubah ya. Jadi menipis. Nah, kita juga bisa hapus dan datanya menghilang. Kemudian di sini ada halaman tracking delivery order. Nah, di sini kita bisa lihat data dari delivery order. Data ini diambil dari tracking ini. Iya, sini kita bisa nambah delivery order baru. Oh ya, di sini ada tombol progress. Misal kita tambah tiba tiba di gedung Jakarta. Nah, di sini dia nambah proses ya, proses atau progress dari delivery-nya. Kemudian di sini kita bisa buat baru juga, delivery order baru. Kita masukkan di mahasiswanya. Tanggal kirim, misal tanggal kirimnya 5, 5 Juni, terus nama Yusril, lalu pilih ekspedisi dan paket, simpan. Nah, ini udah ditambah ya, bertambah, progres dalam perjalanan. Ini kita bisa ada fitur pencarian juga. Bisa kita cari di sini. Nah, dia hanya menampilkan data yang sudah difilter. Terus, di sini ada fitur pemesanan bahan aja juga. Ya, ini hanya demo aja sih. Di fitur ini belum bisa digunakan. So, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian hasil dari
tugas tutorial online saya. Terima kasih.